Kita baru saja memilih yang kelihatannya jantan, ya kalau suara itu lucu. Ini seperti suara beda lah. Terus tadi di ombukan itu tingkahnya meledek, lalu muter-muter kepalanya ke atas, tapi udahnya jalan-jalan. Kita lihat mudah-mudahan prospek itu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Fatan Budimanuk. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe, like, komen, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian jadi orang pertama yang selalu mengikuti berita-berita terupdate dari kami. Terima kasih yang sudah subscribe dan selalu mengikuti channel kami. Kali ini kita akan membahas pemilihan calon jantan prospek untuk dijadikan konslet. Jadi sini kita akan membahas tentang bagaimana cara pemilihan yang tepat jantan prospek untuk bisa diproses menuju konslet. Yang pertama adalah sehat dulu. Burung harus sehat. Yang kedua tidak cacat, artinya mata pilih yang klepnya tebal, paruhnya tipis, kepala kecil. Kebanyakan burung prospek atau burung konslet itu dengan postur yang relatif kecil. Meskipun ada juga lovebird konslet dengan postur besar, tapi kebanyakan burung-burung konslet di sana itu biasanya dengan postur yang relatif kecil. Jadi kita yang pertama memilih bahan itu, yang pertama adalah sehat dulu,
tidak cacat, tidak berpenyakit, rajin bunyi, minimal durasi itu dia harus punya durasi dulu, minimal sekitar 15 detik atau lebih. Kalau bisa ya bagus lagi kalau 1 menit atau 1 menit up. Dan yang paling penting, pemilihan burung jantan ini jangan sampai kamu memilih burung yang masih gambling. Artinya burung itu masih belum jelas kelaminnya. Jadi itu yang nanti akan fatal, karena kita tahu sendiri settingan burung lovebird jantan dengan betina itu sangat jauh berbeda, walaupun kadang ada yang settingan betina dengan sistem jantan ataupun sebaliknya, tapi rata-rata settingan lovebird jantan dengan betina itu jauh beda. Karena saya sendiri main betina sudah lumayan paham settingannya, jadi memang betina itu cepat naik birahinya, beda dengan jantan, dan stabilnya pun kalau betina itu susah. Setelah pemilihan tadi antara sehat, tidak cacat fisik, bentuk tubuh yang proporsional dan relatif kecil, klep mata tebal, paruh tipis, silakan kalau kalian sedang kontes atau menghadiri sebuah event, silakan dicermati ciri fisik dari burung konslet jantan. Itu biasanya hampir sama dengan jantan-jantan konslet yang lain. Dia biasanya memiliki klep mata yang tebal, lalu paruhnya tipis dan burung relatif kecil. Itu kalau menurut saya, karena saya sering memahami, melihat burung-burung jantan konslet ternyata seperti ini. Ternyata alisnya rata-rata tebal, ternyata paruhnya rata-rata tipis, dan bentuknya rata-rata relatif kecil. Karena memang jantan itu biasanya lebih kecil daripada betina. Pemilihan yang tidak kalah penting itu adalah gacor. Kalau diombyokan, kita akan susah mencari yang gacor. Tapi paling tidak diombyokan itu dia akan terlihat aktif, aktif bunyi, aktif gerak. Seperti kemarin saya waktu ngombyok di salah satu kios sekitar rumah saya, itu ada burung lovebird yang menurut saya itu jantan. Dia ketika diombyokan itu tingkahnya sudah beda dari yang lain. Dia di bawah mondar mandir, jalan ke sana ke sini terus seperti itu. Saya lihat, saya amati baik-baik. Setelah saya amati lama, saya coba untuk semprot, saya ambil dan saya pisah. Ternyata di kandang kapsul pun dia juga tidak mau diam, artinya dia lari-lari terus, jalan-jalan. Di tangkringan dia jalan-jalan terus. Saya jadi semakin penasaran, akhirnya saya memutuskan untuk membelinya dengan harga ombyokan yang tentu saja sangat murah, karena lovebird saat ini sangat jatuh harganya. Setelah itu saya proses dengan intensif dan konsisten. Artinya pagi saya semprot mandi sampai basah. Setelah saya semprot, kasih jagung, kasih pakan tinggi, lalu saya jemur,
sekitar setengah sampai 1 jam. Itu saya angin-anginkan, lalu saya tempel dengan jantan-jantan yang lain di depan kandang ternak. Dan proses itu berlangsung selama kurang lebih 1 minggu, dan perubahannya memang luar biasa. Jantan itu sekarang sudah mau bunyi, dan bunyinya itu sambil jalan-jalan, sana kemari sambil bunyi. Itu saya memilih lovebird Om Yokan itu memang dia itu sudah punya karakter. Ketika dia mau bunyi, itu dia punya karakter dulu. Dia jalan-jalan dulu, garuk-garuk, jalan-jalan, terus dia bunyi. Itu yang saya suka. Jadi kalian kalau ingin memilih lovebird jantan yang prospek untuk kedepannya, yang pertama kalian harus memilih yang sehat, tanpa cacat, tanpa penyakit. Dia harus aktif dan harus jantan. Yang paling penting adalah dia mau bunyi setelah birahi kawinnya keluar, lanjut dia mau bunyi ngekek. Itu yang paling penting. Contoh ketika dia birahi kawin, tek 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 tek, garuk-garuk, lalu dilanjut dengan ngekek. Nah, itu salah satu calon yang bisa kita lanjutkan untuk menuju proses konslet. Itu yang paling penting. Jadi ketika itu sudah ada, kalian tinggal merawatnya dengan sepenuh hati, dengan konsisten, dengan sabar, telaten, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan agar apa yang kalian cita-citakan itu terwujud. Jika konslet itu memang rezeki, maka yang namanya rezeki itu memang harus ada usaha untuk mendapatkannya. Jadi kalau kita diam saja, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika konslet itu tidak bisa dibuat, artinya konslet itu dibuat dengan tidak sengaja, maka tidak akan bermunculan lagi konslet-konslet selanjutnya. Karena kita tahu sekarang ini sangat banyak sekali burung konslet yang sudah mulai merebak di gantangan. Artinya kita percaya bahwa konslet itu memang bisa dibuat asalkan kita tahu ilmunya. Tapi tidak semudah itu, karena kalau konslet itu dibuat dengan mudah, maka semua peternak-peternak lovebird pasti punya burung konslet. Saran saya, yang penting kita berusaha selalu gali ilmu sebanyak-banyaknya dengan siapapun, asalkan itu membantu kita menuju proses lovebird konslet. Dan tetap semangat buat kalian yang saat ini sedang memproses lovebird konslet jantan. Jangan putus asa, kita percaya suatu saat pasti burung kalian konslet. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.